Shalom saudara-saudari, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Pagi di channel Jaya Inspirasi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menenangkan hati kita memusatkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Engkau telah menjagai kami, Engkau telah melindungi kami, dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru daripadamu ya Tuhan. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami, kiranya Engkau yang berbicara bagi kami, supaya kami dapat hidup di dalam rencanamu, dan kami dapat memuliakan Engkau di dalam berbagai aktivitas kami. Berbicara bagi kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil di dalam Titus 2 ayat 12-14. Demikianlah firman Tuhan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara-saudari, orang yang beriman akan memandang masa depan dengan penuh pengharapan dan mengisi masa kini dengan penuh kebaikan. Antara bagaimana kita memandang masa depan serta bagaimana kita mengisi kehidupan di masa kini memang terkait secara erat. Apabila orang memandang masa depan dengan rasa putus asa, maka ia akan mengisi kehidupannya di masa kini dengan kesia-siaan. Sebaliknya, apabila ia menghadapi hari esok secara optimis, maka ia akan mengisi waktunya di masa sekarang dengan hal-hal yang berguna. Oleh karena itu, apabila kita memandang masa depan dengan iman yang tertuju kepada Tuhan, maka kita pun akan mengisi kehidupan kita di masa kini dengan penuh kebaikan. Pentingnya untuk memandang masa depan dan mengisi waktu di masa kini dengan benar, itulah yang dikemukakan Rasul Paulus di dalam Titus 2. Di situ ia menulis bahwa sementara pengikut Kristus menantikan penggenapan dari pengharapan yang penuh bahagia, maka mereka haruslah hidup dengan rajin berbuat baik. Berarti, sebagai orang yang beriman, mereka harus hidup secara optimis karena meyakini bahwa Tuhan telah menyediakan bagi mereka masa depan yang penuh bahagia. Di saat yang sama, mereka juga tidak akan menyia-nyiakan waktu yang mereka miliki di masa kini dengan penuh tanggung jawab. Mereka akan mengisi dengan penuh kebaikan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki bagi umatnya. Pertanyaannya ialah, sudahkah Anda memandang masa depan dengan penuh pengharapan dan mengisi masa kini dengan penuh kebaikan? Apakah buktinya? Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena dengan anugerah-Mu Engkau telah membebaskan kami dari masa lalu yang kelam. Dengan kesetiaan-Mu Engkau menyertai kami di masa kini dan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena kasih setia-Mu memungkinkan kami untuk menatap hari esok dengan penuh pengharapan juga, dan semua karena kebaikan Tuhan. Mengawali hari ini, kami kembali menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami agar kami sanggup mengisi hidup kami dengan kebaikan dan bukan dengan kesia-siaan. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan, dan lindungilah kami daripada yang jahat. Pakailah kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga dengan demikian hidup kami memuliakan nama-Mu. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini ya Tuhan. Dan hamba berdoa untuk para pendengar yang mengikuti renungan pagi ini. Kiranya Engkau Tuhan yang membebaskan mereka dari setiap ikatan-ikatan si jahat yang mencoba membelenggu kehidupan mereka. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak menyenangkan hati Tuhan.
Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bebaskan umat-Mu dari pikiran-pikiran negatif, dari hal-hal buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terangi mereka dengan firman-Mu, dan bawa mereka untuk semakin mendekat dengan Engkau dan mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Tolong seluruh umat-Mu ya Tuhan untuk hidup berkenan kepadamu. Bawa mereka, tuntun mereka semakin mengenal Engkau. Dan pada pagi hari ini, kami kembali mengungkapkan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat beraktivitas.